Halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat memperingati Maulid Nabi ya hari ini, hari libur ya, hari Kamis ya Mbak. Lagi tanggal berapa ini sekarang Mbak? Tanggal 28 September 2000. Ya, Nggak terasa sebentar lagi tahun akan berganti dan seperti biasa kami temani Anda dalam perbincangan membaca berita di balik berita dalam program Off the Record masih terus bersama saya Subno Arif. dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda hari ini. Dan hari ini adalah hari libur. Mungkin sebagai dari kita memperingati Hari Maulid ya Mas Hersu. Tapi biasanya kalau Maulid ini, itu 1 bulan bahkan 2 bulan Iya, sesudahnya pun. iya, iya. Di beberapa daerah seperti NTB malah ada tradisi ini dirayakan besar-besaran untuk bisa sampai 1 bulan memang. Ya, Ya, di ya. sana. Di beberapa daerah lain juga begitu ya, karena ini merayakan kelahiran Nabi ya, gitu ya Mbak ya. 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 Jadi tanggal hijriahnya berapa ya ini kalau gitu? Tanggal hijriahnya ini sekarang ini Mbak. Bulan apa sih ini Maulid nih? Saya nggak tahunya Maulid aja ya. Ya, jadinya apa? Robiul Awal ya, 12 Robiul Awal kan ya. Terus Maulid Ini. awal ya. Ya, Hmm, oke. Mari kita ya. bahas tentang, kita nggak akan ngobrolin soal maulidnya, tapi kita ngobrolin soal situasi di apa politik menjelang pilpres ya. Kalau kemarin kan kita membahas rame-rame kemungkinan ada upaya untuk menjadikan hanya dua poros dengan menggabungkan Ganjar dengan Pak Prabowo, begitu kelihatannya sekarang itu gagasan itu sudah nggak bakal terwujud ya Mbak Agi ya, karena Ibu Megawati kan dalam rapat kemarin, dalam rapat tim pemenangan nasionalnya ya TPN itu sekarang diganti jadi tim pemenangan Ganjar for Presiden ya, sekarang namanya begitu ya. Terus dan ditetapkan bahwa tetap Ganjar sebagai calon presidennya. Artinya ini meskipun tidak ada pernyataan bahwa itu adalah sikap keputusan dari Ibu Megawati, tapi pasti hal-hal besar begini itu diputuskan atas blessing dari Ibu Megawati. Nah ini saya kira menarik untuk kita 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 bahas Mbak Agi, karena Presiden Jokowi sendiri kelihatannya juga sudah memberi sinyal ya tiga poros juga gitu. Sekarang nggak mungkin jadi dua poros gitu. Itu Iya. saya sih usul. Yang lain apa kira-kira isunya, Mbak? Iya, yang lain itu ini masih cukup ramai Mas Hirsu, yaitu ketika Pak Jokowi itu membuka begitu Jambore Dai di Cianjur ya Mas Hirsu. Jadi ketika itu Pak Jokowi Oh, memberikan acara permusi. acaranya Parmusi begitu, dan kemudian ini videonya cukup ramai. Kayaknya kita perlu putar nanti nih. Yes, Mhm. oke, oke, nggak apa-apa. Jadi kaitannya saya kira juga kaitannya bahwa itu menjelaskan Pak Jokowi sendiri sikapnya juga tiga poros ya kelihatannya dengan begitu ya. Nah, saya kira soal itu, saya kira edisi kira seperti itu ya. Nanti ada soal bagaimana pecah kongsi di Projo segala macam. Saya ada yang Ganjar, terus ada yang tetap kelihatannya udah hampir pasti memutuskan ke Pak Prabowo karena kemarin Budi Ari menyatakan inisialnya P begitu ya. Tapi juga yang kemarin ada video viral ya, anak-anak siswa SMP membuli temannya ya. Walaupun saya sendiri jujur, saya nggak berani, nggak tega nonton seperti itu. Saya membayangkan kalau itu terjadi pada anak-anak kita sendiri apa apa jadinya kan begitu ya. Tapi menurut saya itu situasinya memprihatinkan ya apa yang terjadi di Cilacap itu Mbak ya. Iya, betul sekali. Sangat-sangat memprihatinkan ya Mas Hersu. Dan itu berlangsung cukup lama. Biasanya kalau sebuah bully kayak begitu ya, yang secara fisik tidak hanya secara kata-kata ini kan ya, tapi secara fisik begitu, itu hanya sekitar 30 detik, 1 menit begitu. Tapi ini rekamannya saja itu sudah 4 menit, sekitar 4 menit 14 detik begitu. Itu mungkin belum rekaman keseluruhannya begitu. Jadi ini betapa si anak itu memang dihajar habis-habisan itu selama jangka waktu itu. Dan sempat kemudian yang ramai di media sosial itu ada ucapan duka cita begitu ya dari anak tersebut, tapi rupanya itu hoax lah Mas Hersu begitu. Oh, yang dinyatakan ya, korban bulinya meninggal dunia ya. Ya. Yang dinyatakan meninggal dunia, tapi ternyata saat ini masih sampai dengan kemarin ya masih dirawat di rumah begitu. Saya tidak tahu apakah kemudian sudah akan dirawat di rumah sakit atau tidak, tapi keluarga merawatnya di rumah, dan kemudian juga mungkin ada visum apa dan sebagainya. Yang jelas dari pihak kepolisian sudah ada 5 orang Mas Hersu ya yang diperiksa, 3 sebagai saksi dan 2-nya ini sepertinya akan menjadi tersangka walaupun ini masih anak-anak gitu. Ya, ya. Dan memang ini kasusnya karena viral kan. Kalau menurut pengakuan Kapolres ya, itu menjadi atensi dari para petinggi negara ini karena dia ditelepon dari KSP, ditelepon dari Kapolri dan juga Panglima TNI juga katanya menelpon. Karena Ini ya nah ini memprihatinkan situasi semacam ini ya, bahwa
kalau menurut keterangan polisi dia ini kepala gengnya gitu ya, si anak yang melakukan eh, Mhm. dan penganiayaan ini gitu itu. Jadi ya bahaya sekali ya sejak kecil kalau udah ada perilaku bully ini nggak bisa diterima karena dampaknya ya anak-anak yang dibully itu tidak hanya mengalami sakit yang sekarang saja secara fisik, itu bisa jangka panjang, traumanya itu jangka panjang dan bisa merusak masa depan seseorang yang dibully loh Ya. Mbak. Jadi Mhm. Jadi kalau dia lemah gitu, banyak yang dibully kemudian menjadi kuat dan menjadi orang sukses. Tapi secara umum banyak yang dibully itu kemudian dampaknya secara psikologis itu buruk banget. iya, menjadi rusak gitu ya. Jadi tidak hanya sekedar kerusakan secara fisik pada saat itu terjadi, tapi sesudahnya bisa menjadi kerusakan mental. Hmm. Anak itu bisa menjadi histeris, bisa juga menjadi introvert, ketakutan melihat orang lain, misalnya yang menghajar itu orang yang lebih besar, dia akan selamanya ketakutan terhadap orang yang lebih besar begitu. Ini wajar kemudian kalau Kapolresta di sana juga mengatakan bahwa ini tidak hanya sekedar petinggi-petinggi kita di dalam negeri, bahkan juga mendapat perhatian dari UNICEF. Oh Dia iya. Ya, dia menyebutnya UNESCO, padahal itu bukan Kalau UNESCO kan ya. berarti kayak Geopark kemarin dong ya. Iya, iya. Kalau UNESCO kan mengurusi soal kebudayaan, pendidikan, sains. Kalau ini UNICEF saya rasa gitu, mengurusi soal hak-hak anak, perlindungan terhadap edukasi, terhadap kesehatan dan juga tumbuh kembang anak begitu. Nah, ini kalau sudah mendapat sorotan internasional, saya rasa ini memprihatinkan sekali ya Mas Hersu. Seharusnya ini kalau saya lihat di media sosial itu banyak sekali kemudian yang apa men-tagging gitu ya, mengetag atau apa menandai akun dari Pak Nadiem Makarim begitu yaitu Menteri Pendidikan kita. Dan seharusnya ini ada intervensi sih Mas Hersu kalau sudah seperti ini ya. Seperti halnya yang lain-lain. Mas Hersu membaca tidak yang ada anak yang di Demak, yang kemudian di Demak, Jawa Tengah ya, yang dia kemudian dengan membawa pisau, yaitu karena dia tidak Oh, tugasnya, tidak melaksanakan iya. tugas oleh sekolah, kemudian dia tidak bisa ikut ujian tengah semester, ini udah anak SMA ya, dan kemudian ketika dia tetap datang di tempat ujian tersebut di hari ujian, tapi dia ditolak, kemudian dia langsung pulang mengambil pisau dan datang lagi ke sekolah, kemudian menusukkan pisau itu ke leher Pak gurunya begitu. Nah Kalau ini celurit ya, saya lihat kayaknya senjatanya celurit atau pisau itu Mbak yang dipakai. murid ya, iya, heeh, memang senjatanya cukup besar gitu, senjata tajam lah pokoknya. Nah, kemudian kalau setelah diselidiki kemudian bagaimana latar belakangnya, ternyata anak ini memang dia menjadi tulang punggung keluarga, dia berjualan untuk keluarganya, jadi dalam keadaan ekonomi yang tidak mampu. Oh, Hal-hal jadi waktu seperti belajarnya juga kurang dia saya kira ya. Ini kan dia tidak mengumpulkan tugas dan kemudian tapi semangat belajarnya tinggi, dia masih tetap mau bersekolah. Nah, inilah intervensi-intervensi itu Mas Hersu yang ya diantar. sama juga yang pelaku ini ya, pelaku pelaku bullying atau bahkan bukan hanya bullying ya, udah penganiayaan itu yang terjadi di Cilacap itu kan disebutnya juga dia cukup aktif ya, karena dia katanya pernah juara silat, juga pernah ikut juara musabaqah tilawatil Quran. Jadi saya kira tetap saja jangan, kita memang marah sekali melihat aksi itu, tapi saya kira bagaimanapun harus diingat anak-anak ini juga dia punya masa depan juga gitu ya. Jadi ini kan banyak publik yang marah dan dia minta dia dihukum berat gitu kan, si anak, si pelaku penganiayaan ini. Tapi menurut saya bagaimanapun juga dia masih usia anak-anak yang juga harus dilindungi, masa depannya juga harus dipikirkan gitu. Memang Mhm. harus ada efek jerah ya, buat yang lain, tapi juga jangan kemudian sampai merusak masa depan anak itu sendiri juga gitu. Iya, iya. Dalam hal ini juga peran orang tua, peran lingkungan, saya rasa nggak terjadi serta-merta ya. Kalau sudah ini mungkin anak itu sudah tergolong jagoan di sekolahnya, itu kan sudah nampak Mas Hersu. Jadi biasanya seperti itu, saya dulu juga anak saya ketika masih SD, SMP itu kan dia suka bercerita gitu. Makanya kalau di rumah itu ajaklah anak itu untuk bercerita temannya siapa, kemudian apa yang dilakukan hari ini bersama teman-temannya dan sebagainya begitu. Jadi kalau seandainya dia dalam keadaan dibully pun kita akan dapat tanda-tandanya begitu. Cuman kadang-kadang kalau apa orang tuanya juga kurang berpendidikan atau apa itu seringkali atau sibuk mencari uang bekerja sehari-hari. Nah, itulah yang menjadi apa ya Mas Hersu kekurangan dalam keseharian anak itu. Nah, tentunya kalau ini mereka masih berseragam apa dan sebagainya, kejadiannya kan semuanya dalam keadaan berseragam. Kita tidak tahu itu di tengah-tengah jam sekolah ataukah sudah pulang sekolah. Tapi intervensi dari sekolah itu memang sangat-sangat diperlukan sih Mas Hersu. Kalau udah melihat karakter
karakter anak ini nggak mungkin muncul saat itu saja dia menjadi jagoan. Pasti sebelum-sebelumnya bahkan teman-teman yang lainnya pun juga sudah takut kan sama dia gitu. Nah, artinya dalam sehari-hari mungkin seharusnya sudah bisa diantisipasi gitu. Iya, ya oke. Ya, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik ya buat korban maupun pelakunya, karena semuanya itu anak-anak, mereka punya berhak untuk mendapat perlindungan. Dan tetapi tentu saja kita sebagai orang tua ini mulai perhatikan anak-anak kita sendiri gitu ya, karena yang apakah dia jadi korban bullying atau bahkan dia yang pembuli, itu sama-sama efeknya buruk untuk jangka panjang ya. Nanti nah, kembali kita ke topik yang tadi kita bahas ya. Iya, ini memang lagi viral videonya ini di berbagai media sosial, dan saya setelah telusuri itu memang ada di itu, videonya disiarkan oleh Sekretariat Presiden YouTube ya, di situ channel itu Pak Jokowi menyampaikan pidato dalam acara kemah para dai dari Parmusi ya. Para Muslimin Indonesia ini dulu Parmusi ini salah satu unsur dalam partai dalam P3, tapi kelihatannya mereka udah keluar ya dari situ, nggak lagi ada di situ. Jadi kemudian sekarang jadi ormas Parmusi ini, dan Pak Jokowi menyampaikan pidatonya. Coba kita simak saja pidatonya Pak Jokowi. Oke. Mohon diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perbedaan pilihan itu wajar. Mau milih Pak Prabowo, silahkan. Mau milih Pak Anies, silahkan. Mau milih Pak Ganjar, silahkan. Perbedaan pilihan itu wajar. Nah, memang menarik sih. Kalau saya kira fokus dari netizen sekarang ya, kemudian juga fokus orang sana karena pasti lebih pada tepuk tangan Aniesnya yang lebih meriah dibandingkan dengan calon presiden yang lain. Karena ketika Pak Prabowo tadi menyebut Pak Jokowi menyebut nama Prabowo, ada tepuk tangan tapi nggak meriah. Ketika Anies disebut itu paling meriah. Ketika Ganjar disebut senyap lah, boleh dibilang begitulah ya. Ya ada tepukan tapi tidak, ya boleh dibilang nggak cukup representatif gitu. Kalau saya sih tidak lihat dari sisi itunya, Mbak. Kalau saya lihat dengan Pak Jokowi ini kan selalu memberikan politiknya itu kan dari sinyal-sinyal, pernyataan-pernyataan semacam itu ya. Dengan sekarang dia menyebut nama Anies sebagai calon, ada 3 seorang calon presiden, ya ini sebenarnya kita udah tahu bahwa sekarang itu bakal calon presidennya ada 3, dan pemilu akan diikuti, pilpres akan diikuti oleh bakal 3 pasang, Pak. Berarti Pak Jokowi sudah berhenti nih mencoba menghambat Anies gitu ya. Dan karena itu kemarin kita dengar ribut-ribut soal rencana menyatukan Ganjar dengan Pak Prabowo kan gitu. Saya kira itu bagian dari itu. Udahlah, sebagai sebuah realitas, Anies pasti udah nggak bisa dihalang-halangi lagi. Kalau dihalang-halangi pasti akan menimbulkan persoalan, termasuk Caimin juga mungkin sudah nggak akan dihambat lagi gitu. Nah, ini kalau saya sih lihatnya dari sisi itu, bukan lihat soal tepuk tangan siapa yang lebih meriahnya, Pak. Kalau yang tepuk tangan Pak Jokowi ketika Anies sebut dan heboh Pak Jokowi, itu baru berita menurut saya. Iya ya, kalau tanggapan di media sosial memang beragam ya Mas Hersu. Ada yang mengatakan bahwa ini Pak Jokowi ingin melihat begitu di bawah itu kalau disebutkan nama itu seperti apa, begitu ada yang mengatakan demikian. Ada juga yang berkomentar, wah sabar-sabar ya pendukungnya Anies gitu, karena mau mendengarkan Pak Jokowi pidato. Gitu. Jadi mereka perlihatkan dengan cara ketika nama Anies itu disebut maka mereka tepuk tangannya yang paling meriah begitu. Ada juga yang kalau dari pengamat begitu mengatakan itu urutan dari penyebutan, yaitu pertama kali yang disebutkan adalah Prabowo, yang kedua adalah Anies, dan ketiga Ganjar. Itu bukan begitu saja keluar, tapi itu sudah memang sudah dirancang seperti itu oleh Pak Jokowi katanya. Karena top of mind-nya Pak Jokowi gitu ya. Ya, betul. Jadi memang sudah ada yang di dalam pikiran Pak Jokowi itu begitu. Jadi nama Prabowo yang di awal, atau bisa juga karena Prabowo dalam hal ini persentase pendukungnya begitu di parlemen, kalau menghitung kursi parlemen itu paling besar. Kemudian sesudah itu Anies, dan yang paling kecil sekarang adalah Ganjar. Yang tadinya Ganjar
dirancang itu kan kalau menurut PDIP itu akan berbondong-bondong begitu ya sampai ngantri untuk masuk PDIP nih partai-partai yang lain ketika mereka membuat koalisi begitu dan ketika mendeklarasikan Ganjar tapi kenyataannya kan sekarang memang ya begitu malah menjadi yang paling kecil gitu Mas Hersu. Tapi dari situ saja ini kalau di medsos kan sering lucu-lucuan gitu. Dari situ saja sudah ada yang menyebutnya itu sebagai wah ini berarti ini adalah merupakan apa ya cerminan dari Pilpres 2024 yang akan datang gitu. Dan ini adalah suara dari rakyat Jawa Barat. Ada yang mengatakan juga demikian. Padahal baru tempat kecil nih, ini baru di Padahal Cianjur, itu kan bukan dari Jawa Barat, itu seluruh Indonesia karena seluruh caranya. Indonesia Indonesia. betul. Dan saya kira wajar kalau kemudian nama Anies paling meriah. Karena namanya Parmusi. Parmusi ini kan tadinya saya sebut tadi sebagai salah satu unsur di P3 gitu ya. Dan kita tahu lah P3 itu walaupun sekarang mendukung Ganjar Pranowo, pasti mayoritas pemilih P3 itu kan lebih memilih Anies dan apalagi ada Caimin. Karena kan di P3 itu juga unsur NU kuat juga kan begitu di situ ya. Jadi saya kira wajar seperti itu. Tapi makanya kalau saya melihatnya pada Pak Jokowi akhirnya harus menerima realitas bahwa Anies itu tidak bisa dibendung lagi untuk maju pilpres. Jadi ya sudah kemudian dia sebutkan namanya itu karena kalau sebut top of mind itu kan sebenarnya pasti yang top of mind-nya Pak Jokowi itu pertama adalah Anies karena ini yang mau coba dihalang-halangi oleh Pak Jokowi kan begitu ya. Tapi top of mind belakangan karena dia lebih mikirin bagaimana cara memenangkan Prabowo kan gitu. Menghadapi Ganjar ya. Jadi akhirnya muncul ya Pak Prabowo, kemudian Anies. Nah sementara Ganjar ini udah ya ini kan dulu ya calon proksi yang baca lah kira-kira gitu. Iya ya, ini memang terus bergulir ya Mas Hersu, ini seru sekali. Selain soal berita itu, ini juga adalah soal perpecahan di tubuh Projo ya, Ya, yang ya. ya ini ramai juga nih Mas Hersu, karena baru kemarin kan ada deklarasi dari Projo Ganjar. Jadi rupanya sekarang ada dua, Projo yang hanya Projo saja gitu, dan kemudian satu lagi adalah Projo Ganjar. Itu yang deklarasi di Depok kalau tidak salah di sebuah hotel di sana. Dan kemudian mereka secara terus terang mengatakan bahwa deklarasi ini tidak perlu minta restu kepada Pak Jokowi begitu. Padahal kalau kita melihat selama ini Projo di mana di dalamnya adalah Pak Jokowi sebagai ketua Dewan Pembina begitu dan kita tahu pengaruh Dewan Pembina ini kan sangat besar sekali. Apalagi Dewan Pembinanya adalah seorang presiden. Maka wajar kalau selama ini Budi Aristiadi, ketum dari Projo maupun petinggi-petinggi Projo yang lain selalu mengatakan Projo ini tegak lurus kepada Jokowi. Ya orang ketua pembinanya saja Pak Jokowi sendiri begitu. Nah, dari Projo sendiri kan pertengahan Oktober ini mereka akan mengadakan rakernas dan itu di GBK begitu. Jadi ini ramainya karena dari Projo yang Budi Aristiadi ini ketika ditanyakan soal deklarasi begitu, deklarasi untuk mengusung Ganjar dari Projo Ganjar itu tadi mereka mengatakan bahwa mereka itu ini yang mengatakan panel baru sih Mas Hersu karena ketika Budi Ari sekarang menjadi menteri ini yang lebih banyak ngomong ini sebagai mewakili dari Projo ini adalah panel baru salah satu petinggi dari Projo. Dia mengatakan ini sebagai kampungan, mengatakan sebagai Projo palsu apa dan sebagainya. Ini lumayan sekarang konfliknya terbuka gitu. Sudah begitu dibuka konflik-konflik di antara relawan ini. Ada yang memilih Pak Jokowi, artinya memilih instruksi Pak Jokowi tetap tegak lurus, tapi ada juga yang sudah berani mendeklarasikan dan berterus terang bahwa ini di luar dari restu Pak Jokowi begitu. Kalau dia mengatakan demikian, kalau dia dari Projo Ganjar ini berani mengatakan bahwa deklarasi kepada Ganjar tapi tanpa restu dari Pak Jokowi, nah kita sekarang sudah makin terang lagi bisa menilai bahwa Pak Jokowi kakinya ada di mana gitu. Telunjuknya itu menunjuknya kemana begitu Mas Irsu. Apalagi menurut panel baru ya itu tadi mereka akan mendukung capres dengan inisial P. Terus kemudian dia jelaskan lagi bahwa sejauh ini projo-projo yang ada di daerah dan kemudian hasil dari musra yaitu musyawarah rakyat itu yang muncul dominan adalah nama Prabowo. Jadi saya rasa kita sudah bisa mengerucutkan nih relawan Pak Jokowi begitu dan terutama ini Projo itu akan mengarahkan dukungannya kepada Prabowo. Nah, dan ini kaitannya juga dengan PSI kan karena kemarin kan Kaisang tuh begitu diangkat jadi ketua umum terus melakukan pertemuan dengan Bara JP ya. Itu kan juga relawannya Pak Jokowi dan relawan ini kan sekarang semua digiring ke Pak Prabowo gitu dan kalau kita lihat PSI itu kan dalam berbagai forum deklarasi terhadap Pak Prabowo selalu hadir. Bahkan ketika Pak
SBY ke Hambalang pada waktu itu dengan AHY itu datang lengkap timnya PSI begitu. Kendati sampai sekarang mereka belum memutuskan dan dia menyatakan bahwa masih di kata Pak Jokowi jangan ojo ke susu, masih banyak drama-dramanya. Saya kira kita juga bisa sekarang ini melihat bahwa hampir bisa memastikan gitu ya juga akan ke Pak Prabowo ya Mbak ya. Iya, Mas Hersu, kita bisa pastikan demikian lah. Bara JP ini sendiri belum lama kan ditemui oleh Noel dan kawan-kawan kan. Ya, ya. Ya, yang ini Noel dan kawan-kawan ini adalah Prabowo Mania 08 yang tadinya Tadinya apa namanya dia Jokowi Mania tadinya ya. Joman, betul. Joman sekarang menjadi Praman begitu ya. Mania. Ya, menjadi Prabowo Mania dan walaupun itu berupa silaturahmi dan sebagainya, mereka juga masih menunggu instruksi Pak Jokowi dan sebagainya. Kita tahulah arahnya ke sana. Kalau tidak mau ya mereka pasti tidak akan menerima Noel untuk silaturahmi begitu saja, begitu. Kalau minjem bahasanya Abu Janda yang sedang viral sekarang itu mereka itu ditenteng lewat siapa ya? Kalau lewat Noel ini artinya adalah lewat Pak Hasim lah, gitu. Gitu ya. Itu Ya, kalau kata anu ya Abu Janda ya. karena kita lihat juga Pak Hasim di mana ada Emmanuel di situ Mas Hersu. Jadi dari acara-acara kita bisa melihat lah ini mungkin masuknya sebagai relawan masuk ke Pak Prabowo ini lewat Pak Hasim. Begitu juga dengan Budiman Sujatmiko katanya kan juga lewat Pak Hasim begitu ya. Nah kalau ngomong soal Kaisang ini Mas Hersu, kita ini memang betul-betul serius loh. Kita melihat teman-teman media yang lain pun juga mereka melakukan investigasi ini betul-betul serius. Peran dari Kaisang ini memang sudah dirancang. Kalau kita menengok ke belakang, itu ternyata tanggal 4 September itu memang ada pertemuan antara Pak Jokowi dengan Dewan Pembina dari PSI. Yes, ya betul. Ya. Tidak mengikutkan giring. Jadi memang kalau di PSI itu dari ADART-nya yang namanya ketua itu tidak memiliki wewenang untuk memutuskan sesuatu. Jadi tingkat tertinggi itu ada di Dewan Pembina atau kalau di PKS mungkin Dewan Suro ya Mas Hersu. Majelis Suro. Majelis Dewan Suro itu PKB ya. PKB ya, semacam Majelis Suro. Jadi semua keputusan-keputusan tingkat tinggi, apalagi yang krusial apa dan sebagainya itu ada di Dewan Pembina. Kalau di PSI itu ada di ADART-nya. Sehingga yang namanya ketua umum, makanya kita lihat juga giring tidak terlalu berperan apa, itu hanya ditempel saja sebagai eksekutif menjalankan apa yang diperintahkan dan dia tidak memiliki suara untuk itu begitu. Tapi saya kira beda dengan Kaisang sekarang dong Mbak pasti ya. Iya. Karena kita lihat ya pada tanggal 4 September itu pertemuannya dilakukan setelah maghrib gitu di istana. Ini yang datang semuanya adalah Dewan Pembina, yaitu Jeffrey Giovanni langsung yang kita tahu sebagai pendiri PSI dan sebagai Ketua Dewan Pembina, dan kemudian Grace Natali sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina, dan juga Raja Juli Antoni yang kemarin jadi Sekretaris Dewan Pembina kalau tidak salah. Sekarang dipasang sebagai Sekjen untuk mendampingi Kaisang, saya rasa karena soal pengalaman ya Mas itu kan harus didampingi. Jadi ketika itu kenapa yang datang kok Dewan Pembina gitu, dan Jeffrey Giovanni kita tahu mungkin terakhir yang bisa dilihat oleh media ya itu adalah ketika terjadi reshuffle pada tahun 2021 kalau tidak salah begitu. Mungkin ada pertemuan-pertemuan yang lain tapi media tidak mencatat atau tidak melihatnya. Ini betul-betul serius karena dia didampingi oleh Grace dan juga oleh Raja Juli Antoni itu tanggal 4 September. Tapi mereka ketika itu hanya mengatakan bahwa pertemuan itu hanya akan memberikan undangan lah kepada Pak Jokowi karena anak dari Jeffrey Giovanni ini akan menikah begitu. Tapi pertemuannya sendiri berlangsung 1,5 jam. Artinya pertemuan yang cukup serius gitu. Dan kemudian nextnya ya kita tahu hasilnya adalah Kaisang masuk ke PSI dan kemudian langsung 2 hari kemudian. Dan dalam pertemuan itu kan juga disebutkan bahwa penegasan dari Pak Jokowi katanya bahwa Kaisang tidak akan jadi calon wali kota Depok. Memang sebelumnya sempat disampaikan oleh Pak Jokowi dalam pertemuan dengan para pemret gitu. Tapi ketika bertemu dengan Dewan Pembina itu juga ditegaskan lagi dan kemudian disampaikan oleh Raja Juli bahwa dia tidak akan jadi calon wali kota Depok karena dia dipersiapkan tadi rupanya sebagai ketua umum itu gitu Mbak. Iya, betul sekali. Jadi sekarang kalau kita melihat jalan Kaisang ini, dia
selama beberapa bulan ini ya, kita mungkin sampai dengan bulan Februari, artinya sekarang masih menjelang bulan Oktober, artinya masih efektif sekitar 4 bulan ini pasti akan sangat rigid gitu, akan sangat apa namanya, akan sangat masif begitu pendekatannya, karena targetnya adalah untuk menaikkan suara PSI menjadi minimal 4% untuk masuk ke parlemen gitu, Mas Hersu. Jadi kita kita bisa lihatlah nanti pergerakannya. Saya rasa ini. Dan itu artinya opsi yang akan digerogoti ya pasti PDIP, karena kan irisannya yang paling mungkin PSI itu dengan PDIP. Jadi saya kira wajar kalau kemudian Ibu Mega katakanlah juga tidak merasa nyaman dengan situasi semacam itu. Mungkin berarti kalau petinggi-petinggi yang lain kelihatan kayak gugup gitu, kayak gamang menghadapi manuver politik dari Pak Jokowi itu gitu ya. Ya, karena memang ini sudah bisa diduga bahwa kantong-kantong PDIP ini kita bisa melihat gitu, yang sebelumnya berapa dengan naiknya Kaisang ini tentunya itu yang diwaspadai oleh PDIP sendiri saat ini adalah kantong-kantong mereka itu yang nanti akan digerogoti oleh PSI. Itulah makanya kemudian santer sekali beredar begitu, kita juga mendapatkan cerita begitu ya Mas Hersu, bocoran-bocoran begitu bagaimana Ibu Mega itu isunya marah sekali begitu, sehingga sampai mengumpulkan para petinggi PDIP gitu di rumahnya, walaupun ini sudah disanggah oleh Hasto tentunya, mereka tentu saja tidak mengakui itu begitu. Dan ya, Mbak Puan itu dengan bersabar hati begitu ya, berendah hati mengundang Kaisang begitu ya, mengucapkan selamat dan mengundang untuk masuk ke PDIP gitu. Yes, oke. Saya kira itu topik-topik yang kita bahas kali ini. Masih ada yang belum kita bahas, Mbak Agi? Mungkin ini ya Mas Ersu, judicial review di MK itu sedikit sudah ada bocoran nih. Ini Mas Denny Indrayana ini bocorannya rame lagi nih Mas Hersu soal itu begitu, bahwa sebetulnya pekan yang lalu itu sudah beberapa kali terjadi rapat dari para hakim tersebut begitu, terus kemudian tapi sampai sekarang kan belum keluar, rupanya di dalam itu ya. Iya. Tapi nanti keputusannya pasti kan juga tetap aja dissenting opinion lah gitu kira-kira ya. Iya, kira-kira demikian, dan sepertinya ada kemungkinan itu akan tetap 40 begitu kalau kita melihat serangan lah dalam tanda kutip, serangan dari Pak Mahfud MD yang sebagai mantan ketua MK dan juga pakar hukum tata negara yang dia mengatakan bukan wewenang dari MK untuk memutuskan itu, rasanya mereka tarik kembali begitu kalau seandainya mereka tadinya keputusannya adalah menyetujui untuk diturunkannya usia capres dan cawapres begitu. Tapi ada bocoran lagi Mas Hersu bahwa kemungkinan besar akan tetap 40 tapi dengan ada tambahan frasa menjadi kepala daerah. Ya, pernah menjadi kepala daerah. Dan itu memang yang diusulkan salah satunya oleh pendukung Gibran yang dari Solo. Jadi rupanya kan banyak sekali nih. Ada 13 lah, sekitar 13 itu yang mengusulkan. Dan dari 13 itu, 2 itu dari pendukung Gibran yang beralamat di Solo. Yang satu mengusulkan usia tetap 40 begitu, tapi dengan ditambahin frasa itu tadi, pernah menjadi kepala daerah. Dan satu lagi malah mengusulkan usia 21 tahun sesuai dengan undang-undang, yaitu di mana umur 21 tahun itu dianggap dewasa. Ini kalau itu yang terjadi, saya kira sama dengan ketika memutuskan calon pimpinan KPK. Kan diajukan oleh Nurul Gufron pada waktu itu, kan begitu juga akhirnya diputuskan bahwa ya usianya 50 atau tetap 50, tetapi ada pengecualian untuk mereka yang pernah menjadi pimpinan KPK. Kira-kira gitu ya Mbak Agi ya? Iya, kemungkinan tidak bisa seperti itu gitu. Ya, artinya apa? Artinya kalau memang diputuskan tetap 40 tahun tanpa ada tambahan bahwa pernah jadi kepala daerah, ya Gibran itu bakal jadi calon wakil presiden. Ini bakal rame ini konstelasinya Pak. Kalau itu yang terjadi, Pak Jokowi akan tetap main di dua kaki dengan menempatkan anak-anaknya di PDIP dan juga kan ada Bobi dan ada Gibran begitu ya. Tapi justru kalau disetujui berarti Gibran bisa Mas Hersu. Kalau tidak disetujui maksud saya. Kalau tetap umur 40 dan tidak ada syarat sebagai calon pernah menjabat sebagai kepala daerah. Tapi kalau tetap umur 40 dan kemudian dengan syarat kepala daerah pernah jadi kepala daerah diperbolehkan, yaitu berarti Gibran akan jadi calon wakil presiden gitu loh Mbak, ya kan? Dan bocorannya juga memang Pak Prabowo ini memang menginginkan sekali ya. Yes. Ya, dan hanya dengan cara itu Pak Prabowo bisa memenangkan Pilpres kali ini gitu. Ya, lagi. Oke. Ya. Baik.
Terima kasih, Bagi. Kita ketemu lagi ya. Sampai ketemu lagi esok. Saya Subun Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.